Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak karunia di pada kesempatan pagi kali ini. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita adalah kenikmatan kesehatan. Karena Rasulullah mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Maka Rasulullah mengatakan nikmat kedua itu adalah nikmatu as-sihhatu wal farah. Kenikmatan itu adalah kesehatan dan juga waktu luang. Maka kesehatan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain sehat, yang kedua adalah waktu luang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dalam sehari semalam 24 jam. Maka bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu bisa pandai-pandai untuk mengisi waktu yang Allah berikan pada kita ini, terus meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga kualitas wawasan keilmuan kita. Kita tahu bahwa di dalam banyak perkataan ulama, di banyak mahfudhat menjelaskan tentang pentingnya waktu. Ada yang mengatakan al-waktu kadzahab. Waktu itu seperti emas. Karena ulama-ulama terdahulu tahu bagaimana pentingnya kita untuk menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Apalagi kita di dalam Islam sudah diajarkan bagaimana kita bisa memanage, mengatur waktu itu sebaik-baiknya. Kita melihat dari sholat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Secara tidak langsung maka itu mengajarkan kita memanage waktu itu. Maka kalau kita kemudian tidak bisa memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan pada kita, maka mungkin yang akan muncul di hari kelak adalah kekecewaan kita. Kita berpikir bahwa dulunya mungkin kita tidak bisa memaksimalkan waktu itu. Maka kita mencoba terus-menerus untuk bisa menjadikan waktu itu sebagai langkah kita untuk bisa terus maju. Kalau kita sebagai seorang beriman, ya bagaimana waktu itu kita bisa gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang menjadi seorang pendidik, bagaimana waktu itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan ilmu itu kepada anak didik kita, memberikan motivasi kepada mereka. Yang ini telah diajarkan oleh pendahulu kita. Mereka sangat antusias ya dalam menggunakan waktu itu. Salah satu imam yang masyhur, yang populer adalah Imam At-Tabari. Imam At-Tabari seorang penulis juga yang sangat produktif dan beliau sangat menghargai waktu. Bahkan di dalam sebuah riwayat, walaupun beliau sedang menjamu tamu, maka beliau tidak akan melepaskan dari bukunya itu. Dia akan mencoba terus untuk menjahit bukunya, atau mungkin untuk merawat pulpen yang ada. Ini sebagai bukti bahwa ternyata Islam itu sangat ihtimam, memperhatikan tentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Maka banyak sekali mahfudhat, apalagi kita kalau di sekolah, bagaimana kita untuk terus meningkatkan kewawasan kita, keilmuan kita. Maka ada salah satu mahfudhat yang sangat bagus yang mengatakan bahwa baydatul yaumi khairum min dajajatil ghad. Telur yang ada di hari ini itu lebih baik daripada ayam tetapi besok pagi. Ini menjelaskan pada kita bahwa apa? Kesempatan yang Allah berikan pada kita di hari ini, sekecil apapun, sedikit apapun, kita harus bisa menggunakan itu.
kesibukan yang terus datang pada kita jangan kemudian membuat kita terlena. Jangan berpikir bahwa besok ternyata kita masih punya waktu luang yang banyak. Iya, kalau kemudian Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin apakah kita besok itu bisa diberikan kesempatan lagi untuk hidup atau tidak. Walaupun kemudian keyakinan kita, husnudzon kita kepada Allah, ketika kita tidur kemudian kita menyalakan alarm, berharap Allah memberikan waktu kepada kita. Saya mau bangun jam 3, saya bangun jam 2 malam, kita nyalakan alarm, itu sebagai bentuk husnudzon kita bahwa Allah harapannya bisa memberikan waktu kepada kita agar kita bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan kualitas diri kita. Tetapi tidak ada yang menjamin, karena semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat, maka Allah bisa mengambil nikmat itu sekehendak Dia. Maka kita sebagai seorang mukmin, marilah kita mencoba untuk menghargai waktu kita, kemudian kita bisa memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan pada kita. Dari sholat 5 waktu itulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kita sebagai seorang mukmin untuk bisa memanage waktu, menggunakan waktu dengan produktif, dan itu bisa memberikan kebaikan bagi kita, bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, dan harapannya ketika kemudian kita besok di hari tua, kita tidak menyesal karena kita bisa menggunakan waktu dengan baik dan dengan proporsional untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.